Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurma Yunita, NPM 18710092, kelas 6A SI Reguler Pagi Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang 9 knowledge area. Yang pertama, pengertian 9 knowledge area. Knowledge area manajemen proyek merupakan bahasan atau bidang pengetahuan yang terdapat di dalam manajemen proyek. Selanjutnya, yang pertama ada scope manajemen atau manajemen ruang lingkup. Scope manajemen mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable, produk, jasa, prosedur, sistem, maupun keluaran lainnya, sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta mengendalikan aktivitas apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam menyelesaikan suatu proyek. Proses pada ruang lingkup manajemen meliputi yang pertama ada plan scope management. Plan scope management menjelaskan bagaimana ruang lingkup proyek didefinisikan, divalidasi dan dikontrol, serta bagaimana WBS didefinisikan. Yang kedua ada collect requirement. Pada tahap ini, persyaratan rinci dari produk atau jasa akhir dirakit atau diperinci. Yang ketiga ada define scope. Define scope membuat scope statement yang menjabarkan justifikasi proyek, menjelaskan produk, deliverable dan tujuan proyek yang meliputi aspek biaya, mutu, dan jadwal sebagai acuan untuk membuat WBS. Yang keempat ada create WBS. Create WBS menjabarkan scope statement menjadi suatu susunan deliverable yang mudah di-manage, serta dikelompokkan berdasarkan deliverable utama. Yang kelima ada validate scope. Validate scope mendapatkan persetujuan deliverable proyek secara formal. Terus yang keenam ada scope control. Scope control mengontrol perubahan ruang lingkup proyek. Terus yang kedua ada time management atau manajemen waktu proyek. Sebagian besar perubahan proyek melibatkan perubahan jadwal dan disetujui oleh sponsor proyek. Selama perencanaan, manajer proyek harus membagi proyek menjadi tugas dan membuat jadwal, tanggal mulai dan selesai untuk setiap tugas, dan anggaran untuk setiap tugas. Proses pada time management meliputi yang pertama ada plan schedule management. Rencana manajemen jadwal berisi informasi seperti bagaimana jadwal akan dibuat, siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu. Terus yang kedua ada define activities. Define activities mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas secara spesifik yang harus dilakukan oleh anggota tim proyek dan para stakeholder sehingga menghasilkan produk-produk proyek. Yang ketiga ada sequence activities. Sequence activities mengidentifikasikan dan mendokumentasikan hubungan antara aktivitas-aktivitas proyek. Terus yang keempat ada estimate activity resource. Proses untuk memperkirakan jenis dan jumlah bahan atau material, sumber daya manusia, perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap aktivitas. Terus yang kelima ada estimate activities duration. Memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas individu atau tunggal. Terus yang keenam ada develop schedule. Menganalisis serangkaian aktivitas, memperkirakan durasi aktivitas dan kebutuhan-kebutuhan
sumber daya untuk membentuk jadwal proyek. Terus yang ketujuh ada control schedule untuk mengendalikan dan mengatur perubahan-perubahan pada jadwal proyek. Terus lanjut yang ketiga ada cost management atau manajemen biaya proyek, meliputi proses membuat perencanaan, estimasi budget, dan mengontrol biaya agar biaya proyek tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Proses pada cost management meliputi yang pertama ada plan cost management atau rencana manajemen biaya, menetapkan hal-hal seperti metodologi di mana anggaran proyek akan ditetapkan, kriteria untuk perubahan dan prosedur pengendalian. Terus yang kedua ada estimate cost untuk membuat perkiraan biaya dan mempertimbangkan sumber daya, tenaga kerja, bahan, peralatan, dan setiap item biaya lainnya. Terus yang ketiga ada determine budget untuk anggaran tugas digulung menjadi keseluruhan anggaran proyek. Yang keempat ada control cost untuk mengontrol faktor-faktor penyebab varian biaya dan menjalankan prosedur kontrol perubahan. Terus yang keempat ada quality management atau manajemen kualitas proyek. Kualitas adalah salah satu dari 3 kendala waktu, biaya, dan ruang lingkup. Dengan demikian, ketika Anda membutuhkan kualitas yang lebih baik, Anda perlu memasukkan lebih banyak waktu atau biaya. Proses pada quality management meliputi yang pertama ada plan quality management untuk menentukan standar mutu dan standar konfigurasi yang sesuai untuk proyek dan cara pemenuhannya. Yang kedua ada perform quality assurance untuk melaksanakan aktivitas mutu untuk memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar proses yang ditetapkan. Yang ketiga ada control quality untuk memonitor kesesuaian hasil proyek terhadap standar konfigurasi yang ditetapkan dan mengidentifikasi cara mengeliminasi penyebab kegagalan mutu. Yang kelima ada human resource management atau manajemen sumber daya manusia. Bidang pengetahuan ini berkaitan dengan mendapatkan tim yang tepat, memastikan kepuasan SDM, dan melacak kinerja SDM. Proses pada human resource management meliputi yang pertama ada plan HR management untuk mengidentifikasi kualifikasi dan jumlah personil yang dibutuhkan serta mendokumentasikan peran dan tanggung jawab. Yang kedua ada HQR Project Team untuk menunjuk atau mendapatkan personil tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Yang ketiga ada Develop Project Team untuk membentuk project team dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim guna meningkatkan kinerja proyek. Yang keempat ada Manage Project Team untuk mengelola project team dengan mengkoordinir dan memonitor kinerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah proyek. Yang keenam ada Communication Management atau manajemen komunikasi proyek, bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan sering menjadi faktor kunci yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merasa puas bahkan ketika perubahan yang tidak terduga terjadi. Proses pada manajemen komunikasi proyek meliputi yang pertama ada Plan Communication Management,
untuk menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder seperti surat edaran investor, pembaharuan kemajuan, dan perubahan proyek. Yang kedua ada manage communication. Selama pelaksanaan proyek, rencana komunikasi dipraktekkan dan komunikasi dikelola secara aktif. Yang ketiga ada control communication. Selama titik-titik status reguler, komunikasi proyek ditinjau dan direvisi, rencana komunikasi dimulai. Yang ketujuh ada risk management atau manajemen risiko proyek. Meliputi proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek. Proses pada manajemen risiko proyek meliputi yang pertama ada plan risk management untuk menentukan metode pendekatan perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko yang akan ditetapkan. Yang kedua ada identify risk untuk mengidentifikasi potensi risiko, membuat kategori risiko berdasarkan karakteristiknya serta mendokumentasikannya. Yang ketiga ada qualitative risk analysis untuk memperkirakan dan menganalisis kemungkinan dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan risiko. Yang keempat ada quantitative risk untuk membuat penilaian hasil analisis yang menentukan prioritas risiko. Yang kelima ada plan risk progress untuk menentukan tindak lanjut mengantisipasi dampak. Yang keenam ada control risk, memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru dan mengontrol dampaknya. Terus yang kedelapan ada procurement management atau manajemen pengadaan proyek. Meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan barang atau jasa yang disediakan oleh vendor atau kontraktor sesuai jadwal. Proses pada manajemen pengadaan proyek meliputi yang pertama ada plan procurement management, rencana pengelolaan pengadaan mengidentifikasi kebutuhan pengadaan luar proyek dan parameter di mana kontraktor akan diperoleh. Yang kedua ada conduct procurement, kontraktor dipekerjakan. Proses ini melibatkan pembuatan pernyataan kerja, kerangka acuan, permintaan proposal, dan semacamnya, serta meminta tanggapan dan memilih vendor. Yang ketiga ada control procurement. Selama pelaksanaan proyek, kontraktor harus dikelola dan kontrak dimonitor untuk memberikan peringatan dini perubahan proyek. Yang keempat ada close procurement. Selama pelaksanaan proyek, kontraktor harus dikelola dan kontrak dimonitor untuk memberikan peringatan dini perubahan proyek. Yang kesembilan ada integration management atau manajemen integrasi proyek. Area pengetahuan ini berisi tugas-tugas yang menyatukan keseluruhan proyek, meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasikan, mengombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinasikan berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek. Proses pada manajemen integrasi proyek meliputi yang pertama ada develop project character, develop project charter untuk membuat piagam proyek atau project definition. Yang kedua ada develop project management plan, membuat perencanaan proyek. Ini adalah dokumen panduan utama untuk manajer proyek dan hasil akhir dari fase perencanaan.
Ini digunakan untuk memastikan hasil yang sukses untuk proyek. Yang ketiga ada Direct and Manage Project Work, untuk mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek. Yang keempat ada Monitor and Control Project Work. Proses ini berisi pekerjaan yang diperlukan untuk memantau proyek, melakukan analisis nilai yang diterima dan laporan status proyek, dan mengidentifikasi potensi perubahan proyek. Yang kelima ada Perform Integrated Change Control, mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrol perubahan. Apakah proyek membutuhkan formulir permintaan perubahan, persetujuan sponsor proyek, dan administrasi lainnya. Yang keenam ada Close Project or Patch. Proses ini berisi tugas-tugas yang diperlukan untuk menutup proyek atau fase proyek. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.